Oke, kembali lagi bersama saya Sopyan Hadiwijaya. Bagaimana nih kabar kalian? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Dalam kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang sistem komputer. Nah, pada kesempatan ini, kita akan mengupas tuntas nih, apa saja yang dimaksud dengan sistem komputer, apa saja fungsi dari sistem komputer, dan bagaimana integrasi di dalamnya, ya, bagaimana cara kerja dari sebuah sistem komputer itu sendiri. Oke, dalam mata pelajaran informatika ini, sistem komputer ini berada di bab 3, ya, dalam mapel informatika. Oke, kita langsung saja ke materinya. Seperti halnya teknologi informasi dan komunikasi, pembelajaran mengenai sistem komputer pada mata pelajaran informatika juga bukan hanya ditujukan agar siswa mengenal dan mengoperasikan perangkat keras. Yang lebih penting ialah memahami komponen-komponen, arsitektur, mekanisme internalnya, dan bagaimana perangkat keras berhubungan dengan perangkat lunak. Perangkat keras saja tidak dapat berfungsi tanpa adanya sistem operasi dan perangkat lunak yang dipakai pengguna. Dalam mata pelajaran informatika ini, perangkat keras dipelajari sebagai sebuah sistem komputasi yang melakukan perhitungan dan proses untuk menghasilkan output dari input yang diberikan oleh pengguna. Oke, tujuan pembelajaran kita pada elemen atau materi sistem komputer di kelas 10 ini diharapkan siswa mampu yang pertama itu menjelaskan peran sistem operasi, yang kedua itu diharapkan mampu menjelaskan cara kerja komputer dalam memproses data. Yang ketiga itu diharapkan siswa mampu menjelaskan mekanisme internal yang terjadi pada interaksi antara perangkat keras, perangkat lunak, dan pengguna. Oke, sebelum lebih jauh lagi kita membahas tentang sistem komputer, hal yang perlu kita ketahui itu adalah apa sih itu sistem operasi? Jadi, sistem operasi di komputer adalah perangkat lunak komputer atau software yang bertugas untuk melakukan kontrol dan manajemen perangkat keras dan juga operasi-operasi dasar sistem, termasuk menjalankan software aplikasi seperti program pengolah data yang bisa digunakan untuk mempermudah kegiatan manusia. Setelah kita mempelajari atau memahami tentang apa itu sistem operasi, selanjutnya mari kita cari tahu lebih dalam tentang apa fungsi dan peran dari sistem operasi. Jadi, fungsi atau peran utama dari sistem operasi yang pertama itu mengelola sumber daya terkait dengan pengendalian perangkat lunak, sistem atau perangkat lunak aplikasi yang sedang dijalankan. Sebagai contoh, komponen perangkat keras pada komputer yaitu CPU, memori utama, alat input atau output. Fungsi yang kedua, yakni mempersiapkan agar program aplikasi dapat berinteraksi dengan perangkat keras secara konsisten dan stabil, tanpa harus mengetahui secara detail perangkat keras. Fungsi yang ketiga itu melakukan pengelolaan proses mencangkup penyiapan, penjadwalan, pemantauan, proses program yang sedang dijalankan. Nah, fungsi yang keempat yaitu melakukan pengelolaan dan pengendalian terhadap data masukan ataupun keluaran. Jadi, sistem operasi berfungsi sebagai penghubung antara lapisan hardware dan lapisan software. Selain itu, sistem operasi komputer juga melakukan semua perintah-perintah penting dalam komputer, serta menjamin aplikasi-aplikasi yang berbeda fungsinya dapat berjalan lancar secara bersamaan tanpa hambatan. Oke, setelah kita mempelajari atau mengetahui apa itu sistem operasi dan apa itu fungsi sistem operasi, selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana sih cara kerja komputer dalam memproses data. Jadi, pengelolaan data yang menggunakan komputer sebagai medianya dikenal dengan istilah Electric Data Processing atau disingkat dengan EDP. Pengolahan data adalah suatu proses di mana sebuah data diproses atau diubah ke dalam bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti, yang berupa sebuah informasi.
Agar komputer dapat digunakan untuk mengolah sebuah data menjadi sebuah informasi, maka diperlukan sistem yang disebut sistem komputer. Sistem yang dimaksud di sini terdiri atas elemen-elemen yang saling terhubung sehingga membentuk satu kesatuan yang dapat digunakan untuk melakukan tujuan pokok dari sistem tersebut. Pada video ini akan saya jelaskan cara kerja dari sistem komputer tersebut, mulai dari data dimasukkan, diproses, sampai data tersebut dicetak atau ditampilkan dan dikeluarkan kembali. Oke, jadi dalam sistem komputer itu ada 4 yang biasanya dikenal. Yang pertama itu ada proses pemasukan atau input, yang kedua itu proses pemrosesan atau processing, yang ketiga itu pengeluaran atau output, yang keempat itu ada penyimpanan atau storage. Nah, pada setiap proses-proses ini saya akan menjelaskannya ya. Mulai dari yang pertama, yakni pemasukan atau input. Tahap pemasukan atau input merupakan tahap awal dari proses pengolahan yang terjadi pada sistem komputer. Tahap ini berupa pemasukan data mentah ke dalam sistem komputer melalui input device. Contoh dari peralatan masukan input device ini seperti keyboard, mouse, scanner, dan lain sebagainya. Alat-alat inilah yang digunakan untuk memasukkan data yang hendak diolah. Seperti halnya keyboard difungsikan untuk memasukkan huruf, angka, maupun simbol-simbol lainnya ke dalam komputer yang selanjutnya akan diproses. Oke, kita lanjut yang kedua yaitu pemrosesan atau processing. Pada tahap ini, data yang telah dimasukkan melalui peralatan input tadi akan diproses. Tahap proses ini dilakukan oleh processing device, yaitu CPU, di mana CPU ini bekerja untuk melakukan fungsi perhitungan dan logika, untuk perbandingan dan juga mengontrol. Pada tahap ini, data yang masih mentah tadi diproses sedemikian rupa sehingga data tersebut siap dicetak menjadi informasi yang lebih bermanfaat. Yang ketiga yaitu pengeluaran atau output. Pada tahap ini, data yang tadinya telah dimasukkan melalui peralatan input kemudian diproses oleh CPU, akan bisa dicetak apabila sudah siap. Pencetakan ini bisa berupa hard copy dan juga soft copy. Apa sih itu hard copy dan soft copy? Jadi, hard copy berarti menggunakan media fisik seperti kertas ataupun yang lainnya. Sedangkan soft copy berarti menampilkan gambar visual melalui monitor ataupun proyektor. Yang termasuk dalam peralatan output di sini adalah monitor, proyektor, printer, dan lain sebagainya. Selanjutnya yang keempat yaitu penyimpanan atau storage. Tahap ini merupakan proses perekaman hasil pengolahan ke alat penyimpanan atau storage device dan dapat dipergunakan kembali sebagai input untuk proses selanjutnya. Jadi, data mentah yang telah diproses tadi dapat disimpan pada media penyimpanan atau storage device agar nantinya bisa digunakan kembali sewaktu-waktu apabila ingin dicetak data tersebut. Coba kalian perhatikan gambar berikut. Terdapat 2 anak panah yang saling berlawanan arahnya. Ini menunjukkan bahwa data dapat disimpan dan diambil kembali jika dibutuhkan untuk keperluan pengolahan data. Sebenarnya pengelolaan data ini tidaklah memiliki ujungnya. Terbukti dari informasi yang didapat dari data yang diolah sebelumnya masih bisa dikembangkan lagi menjadi sebuah informasi yang lebih bermanfaat lagi. Selanjutnya itu kita akan membahas bagaimana sih mekanisme internal yang terjadi pada interaksi antara perangkat keras, perangkat lunak, dan pengguna. Sebelum itu, kita pahami dulu apa sih pengertian dari keduanya ya. Agar sebuah komputer bisa berfungsi dengan baik, maka komputer membutuhkan perangkat keras dan perangkat lunak. Perangkat keras atau hardware adalah alat yang dapat disentuh dan digunakan oleh kita dan berfungsi untuk memasukkan input dan output suatu program yang ingin kita lakukan ke dalam sebuah komputer. Jadi dapat kita kesimpulkan bahwa perangkat keras di sini adalah alat atau perangkat yang dapat disentuh
dan digunakan oleh kita dan fungsinya untuk memasukkan input dan output. Contoh dari perangkat keras adalah seperti mouse, keyboard, prosesor, terus ada power supply, CPU, terus casing, terus printer, dan masih banyak sekali contoh dari perangkat keras. Sedangkan perangkat lunak atau software adalah koleksi dari berbagai informasi dari instruksi komputer untuk bekerja sesuai fungsinya. Fungsi dari perangkat lunak adalah untuk memproses data yang sudah diinput oleh perangkat keras agar keluar atau ditampilkan, ya. Contoh dari perangkat lunak di sini adalah perangkat lunak aplikasi, perangkat lunak pemrograman, perangkat lunak utility. Interaksi antara perangkat keras dan perangkat lunak ini melibatkan brainware. Nah, kenapa ada brainware di sini? Ini sangat menarik sekali. Mari kita bahas apa sih itu brainware, ya, serta apa fungsinya brainware ini. Jadi, brainware ini adalah sebutan bagi pengguna komputer atau manusia. Brainware adalah manusia yang memakai, menggunakan, atau mengoperasikan komputer. Tanpa adanya campur tangan manusia, komputer tidak akan pernah bisa dijalankan. Maka, interaksi antara perangkat keras, perangkat lunak bisa terjadi jika ada brainware. Beberapa contoh dari brainware adalah programmer, orang yang membuat program atau aplikasi yang digunakan dalam perangkat komputer. Selanjutnya ada operator, yaitu orang yang menjalankan sebuah program atau aplikasi yang digunakan dalam sebuah perangkat komputer. Selanjutnya itu ada teknisi, orang yang menguasai dengan dan bertanggung jawab atas maintenance dan segala macam permasalahan yang ada pada komputer. Selanjutnya itu ada trainer. Trainer itu adalah orang yang tahu dan memahami segala pengetahuan dan ilmu tentang komputer dan mengajarkannya pada orang lain. Selanjutnya yaitu ada desain grafis, yaitu orang yang mahir dalam membuat produk grafis melalui perangkat komputer. Grafis yang dihasilkan di sini bisa berupa poster, animasi, dan lain sebagainya. Selanjutnya itu ada sistem analis, yaitu orang yang bertugas untuk menganalisa produk berupa program aplikasi komputer untuk dipastikan performa dan hasil akhirnya. Selanjutnya itu ada yang namanya database administrator, yaitu orang yang bertanggung jawab mengelola dan mengatur database dari sebuah aplikasi ataupun sebuah web. Selanjutnya itu ada konsultan, yaitu seorang yang ahli di bidang komputer untuk dimintai pendapat dan masukan. Selanjutnya itu ada project manager, yaitu orang yang dipercaya untuk memimpin suatu proyek pengerjaan bidang teknologi komputer. Selanjutnya itu ada netter. Netter ini adalah rujukan bagi mereka pengguna internet yang menjelajahi situs-situs web untuk mencari dan mendapatkan informasi. Jadi, apa sih hubungan antara hardware, software, dan brainware ini? Jadi, agar bisa berfungsi normal, sebuah komputer harus memiliki perangkat keras dan perangkat lunak. Nah, adanya perangkat lunak memberikan nilai fungsional perangkat keras. Namun, adanya brainware juga sangat penting, teman-teman. Brainware memberikan nilai tambah pada komputer agar memiliki nilai operasionalnya. Tanpa adanya brainware, maka komputer akan menjadi robot yang tidak memiliki nilai operasional. Jadi, interaksi komputer tidak hanya dalam perangkat saja, tapi juga harus diperhatikan dari nilai operasionalnya. Oleh sebab itu, developer atau pengembang perangkat keras dan lunak harus memperhatikan sisi kebutuhan operasional pengguna. Dengan begitu, produk perangkat komputer akan mudah terjual karena mudah dan nyaman digunakan. Kira-kira nih teman-teman termasuk brainware yang mana? Silakan tulis di bawah kolom komentar ya. Oke, sekian untuk penjelasan mengenai sistem komputer pada video kali ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.